Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita akan coba membahas bagaimana pandangan sesungguhnya dalam Islam mengenai halakoh-halakoh zikir atau zikir yang dilakukan secara bersamaan. Karena belakangan ini banyak muncul permasalahan atau hal tersebut ditentang oleh sekelompok masyarakat Islam dengan alasan ini tidak pernah ada di zaman Nabi Muhammad SAW, dan segala sesuatu yang tidak ada disebut bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Semua yang bid'ah itu adalah sesat, dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Ya, itulah hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi apakah benar zikir bersama halakoh-halakoh zikir itu benar-benar tidak ada di zaman Rasulullah SAW? Video ini akan kita sama-sama membahasnya. Jika kita kaji lebih dalam dan mengungkap sejujur-jujurnya, sebenarnya berzikir bersama di dalam halakoh itu sudah pernah dilakukan oleh para sahabat, oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, dan ditakriri atau dibenarkan perbuatan itu oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini berdasarkan sebuah hadis di Sahih Muslim, hadis riwayat Muslim dari Muawiyah, nomor hadis 2701. Kita coba baca pelan-pelan ya hadisnya. An Muawiyah, dari sahabat bernama Muawiyah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabihi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada halakoh sahabatnya. Halakoh artinya perkumpulan duduk, berkumpul atau melingkar antara banyak orang, min ashabihi, dari banyak sahabatnya. Ashabihi di sini bermakna jamak, dan halakoh tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Ala halqatin min ashabihi, di dalam halakoh para sahabat-sahabatnya, berarti sudah lebih dari satu orang. Mereka duduk bersama. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian duduk di sini, wahai sahabatku? Qalu, berkata para sahabat, "Jalasna nazkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil islami wa manna bihi alaina." Kami duduk di sini, wahai Rasulullah, berzikir mengingat Allah dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas hidayahnya berupa Islam dan karunia-Nya kepada kami, kata para sahabat. Maka Rasulullah SAW bertanya lagi, "Allah, ma ajlasakum illa zalik?" Demi Allah, apa hanya karena ini alasan kalian duduk di sini, kata Rasulullah SAW. Maka sahabat menjawab, "Allah, ma ajlasana illa zalik." Demi Allah, wahai Rasulullah, kami hanya duduk di sini karena alasan yang tadi yang kami sebutkan itu. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum." Aku tidak bermaksud membuat kalian bersumpah atau membuat kalian mengucapkan sumpah karena tidak percaya kepada kalian, kata Rasulullah SAW. Walakin atani Jibril alaihissalam, datang kepadaku Jibril, kata Rasulullah SAW. Fa akhbarani, ia mengabarkan kepadaku, annallaha azza wa jalla, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yubahi bikumul malaikah, membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Maka hadis ini sudah menunjukkan sebuah takriri atau persetujuan dari Nabi Muhammad SAW bahwa Allah membangga-banggakan para sahabat
karena apa yang ia buat tadi itu di hadapan para malaikat. Lalu kemudian ada juga hadis dari riwayat Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Abi Sa'id radhiyallahu anhu annahuma, bahwasanya mereka berdua syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qol, pernah bersabda, la yaq'udu qaumun yazkurunallaha, tidaklah sekelompok kaum, la yaq'udu kaum berarti lebih dari satu orang, yazkurunallah, berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kaum itu, illa haffathumul malaikah, kecuali malaikat turun kepadanya untuk menaunginya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dicurahkan rahmat kepadanya, wa nazzalat alaihimus sakinah, diturunkan baginya ketenangan, wa zakarallahu fi man indah, dan Allah akan membangga-banggakan mereka di depan majelisnya. Hadis riwayat Ahmad. Maka dengan kedua hadis ini sudah jelas takrir dari Rasulullah SAW yang menunjukkan kebolehannya dalam berzikir dalam suatu halaqah atau dalam suatu kaum. La yaq'udu qaumun, yaq'udu qaumun berarti kalau kaum itu sudah pasti lebih dari satu orang. Nah, itulah penjelasan tadi dari hadis Nabi Muhammad SAW, bahwasannya berzikir bersama itu pernah dilakukan oleh sahabat Nabi dan tidak termasuk golongan bid'ah. Semoga ini bermanfaat dan menambah wawasan kita, dan sehingga kita tidak cepat untuk menyalahkan orang lain. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.